Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sanap Fajar Supriyanto dengan NIM 1503621 dari sesi 2 Pendidikan Teknik Bangunan. Hari ini saya akan memberikan materi mengenai keselamatan dan kesehatan kerja eh, dengan dosen pengampu Dr. Yan Arthur PD, mata kuliah Strategi dan Model Pembelajaran. Ya, sesuai dengan pembukaan saya di awal, saya akan membahas mengenai keselamatan dan kesehatan kerja. Mengapa K3 itu penting? Seperti yang ada pada gambar di sebelah kiri, kecelakaan kerja bisa terjadi di mana saja dan bisa terjadi pada siapa saja. Bisa itu keluarga, orang lain, atau bahkan diri kita sendiri. Bisa menyebabkan kecelakaan ringan, berat, maupun sedang. Untuk itu, K3 menjadi penting dikarenakan agar kita selalu merasa nyaman dan aman dalam saat bekerja atau di lingkungan pekerjaan. Nah, pasti kalian sudah sering melihat mengenai slogan-slogan K3 seperti utamakan keselamatan dan kesehatan kerja, juga safety dimulai dari diri saya. Itu adalah beberapa dari tagline-tagline yang sering kita lihat di proyek-proyek besar maupun kecil. Lanjut ke kompetensi dasar. Di sini saya mengambil kompetensi dasar yaitu menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja dalam pelaksanaan pekerjaan proyek dan lingkungan kerja. Mata pelajarannya itu K3 atau kerja keselamatan dan kesehatan kerja. Maaf, di sini saya sedikit typo. Maksudnya di sini adalah keselamatan dan kesehatan kerja. Merupakan ilmu yang harus dipelajari dan dipahami oleh siswa teknik bangunan sebelum melakukan praktek ataupun terjun ke lapangan. Mata pelajaran K3LH berisi tentang dasar-dasar keselamatan pada lingkungan kerja. Menurut data Kementerian PUPR, jumlah tenaga ahli K3 yang sudah mendapat sertifikasi di seluruh Indonesia baru mencapai 37,8%. Pada data lain juga menunjukkan kecelakaan kerja yang terjadi pada tahun 2017, 32% dari keseluruhan kecelakaan kerja merupakan kecelakaan konstruksi. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya pemberian materi ketika sejak dini agar siswa dapat memahami risiko yang akan terjadi di lapangan pekerjaan maupun di proyek. Lalu ada analisis materi. Yang pertama itu ada risiko bahaya pada lingkungan kerja. Risikonya itu dimulai dari risiko ringan seperti luka ringan, lecet, lebam, dan juga trauma ringan. Ada juga risiko sedang, yaitu seperti luka sedang seperti patah tulang, luka bocor, dan lain-lain. Juga risiko berat seperti kecelakaan yang menyebabkan cacat secara fisik dan juga kematian atau hilangnya. Lanjutnya adalah penggunaan macam-macam APD yang digunakan saat bekerja. Itu seperti helm safety, sarung tangan, sepatu safety, kacamata, masker, rompi, tanda pengenal, headphone, atau pakaian lapangan. Adapun penggunaan APD yang baik dan benar juga perlu menjadi uh, fokus penting kita di sini karena jika kita hanya memakai APD tapi kita tidak menggunakannya dengan benar, itu sangat berbahaya. Makanya kita juga harus menggunakannya selalu menggunakan di lapangan saat berada di lapangan, menggunakannya sesuai dengan SOP yang sudah ditetapkan, menyesuaikan APD dengan pekerjaan yang kita lakukan. Kemudian menyimpan, merawat, dan menggunakan APD dengan benar. Lanjut, model atau strategi pembelajaran yang saya gunakan. Di sini ada beberapa. Salah satu model atau strategi pembelajaran yang saya ambil itu ada problem based learning. Yang kita ketahui, kerjaan yang kita lakukan pasti memiliki risiko, seperti sudah saya jelaskan tadi di awal, dari risiko ringan, sedang maupun berat. Lingkungan kerja yang aman dan nyaman dapat tercipta jika semua bagian lingkungan kerja memahami tentang K3K.
ke SOP dalam bekerja. Nah, nantinya fasilitator akan memberikan suatu masalah kepada siswa, dan di sini tugas fasilitator itu hanya mewadahi saran maupun mengarahkan pembelajaran. Jadi, eh, fasilitator akan memberikan suatu masalah, lalu kemudian para siswa akan memecahkan secara bersama-sama, dan guru hanya mengarahkan atau memberikan saran. Diharapkan dengan eh, strategi ini, siswa dapat aktif juga memberikan gagasan-gagasannya sendiri dalam pemecahan masalah itu sendiri. Selanjutnya, ada model ceramah dan demonstrasi. Mungkin model ini bisa digunakan pada awal pembelajaran dengan memberikan dasar-dasar dengan memberikan materi-materi eh, penggunaan APD dengan baik dan benar, sebagaimana pemahamannya tepat saat di lapangan, dengan pemberian materi yang akan dipaparkan oleh guru itu di awal pembelajaran. Juga dengan memberikan pertanyaan tanya jawab yang interaktif, diharapkan siswa dapat atau mampu menumbuhkan rasa penasaran dari mencoba juga aktif pada dirinya dan di kelas. Itu merupakan nanti ada di nilai tambah saat proses pembelajaran. Selanjutnya, pada model atau strategi pembelajaran ini ada satu lagi yaitu role play atau bermain peran. Di sini siswa akan ikut berkontribusi dalam kegiatan pembelajaran dengan melibatkan unsur keceriaan. Diharapkan siswa dapat menumbuhkan rasa kebersamaan, juga dapat lebih memahami materi dengan menggunakan tindakan saat belajar. Intinya siswa akan diarahkan pada suatu kondisi tertentu sehingga akan memunculkan rasa inisiatif, kompetitif, juga eksplorasi pada perasaan yang mereka rasakan. Jadi misalnya role play ini atau bermain peran, nanti ada siswa yang tugasnya sebagai seorang ahli K3, di mana dia mengarahkan kepada temannya untuk menggunakan APD sebelum memasuki uh, area lingkungan kerja agar tidak terjadi resiko bahaya. Dengan bermain peran seperti itu, diharapkan siswa dapat lebih paham, kemudian juga saling aktif dan juga interaktif. Uh, Mungkin sekian presentasi dari saya pada hari ini. Jika ada saran dan masukan, bisa komen di bawah dengan komen yang sopan. Dan juga terima kasih sudah menonton video saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.